Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tangan Aktif yang semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali tentang pengisian gas portable. Sebelumnya sudah ada di channel saya, yaitu konten yang membahas tentang pengisian gas portable yang efektif. Nah, pada kesempatan kali ini saya lebih ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam konten tersebut. Nah, menurut saya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang penting yang perlu diketahui setiap orang yang ingin mengisi tabung gas portable dengan cara refill seperti ini. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Yang pertama, kenapa pakai air dan es batu? Penggunaan air dan es batu ini sangat efektif untuk mempercepat aliran gas dari tabung besar ke tabung kecil, karena dalam pengisian ini tabung ini sebisa mungkin suhunya lebih dingin daripada tabung yang besar. Dengan suhu yang dingin maka aliran gas akan lebih cepat. Nah, cara membuat suhu di dalam kaleng gas ini lebih dingin, maka caranya dengan mencelupkan ke air es seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, itu Bang, kalau regulator biasa yang dipakai pada gas LPG bisa nggak, atau regulatornya harus seperti yang warna oranye seperti ini? Di sini saya bawakan contoh regulator gas biasa. Ini adalah saluran untuk selang yang besar. Kemudian di sini ada tuas buka sama penutup. Dan di sini saya bawakan contoh yang hampir sama dengan regulator biasa pada umumnya. Di sini juga ada untuk selang besar. Tapi pada regulator ini sudah dimodifikasi. Di sini ditutup menggunakan besi atau kuningan di sini, yang harusnya ada pada lubang ini. Kemudian pada bagian sini oleh kreator dibuat lubang untuk menyalurkan selang yang lebih kecil, yang kemudian bisa dihubungkan dengan regulator tabung gas. Sedangkan pada regulator yang biasa digunakan pada kompor gas pada umumnya tidak ada saluran yang lebih kecil yang bisa digunakan untuk seperti selang seperti ini. Jadi apakah regulator seperti ini bisa digunakan untuk refill gas? Bisa, jika sudah dimodifikasi seperti ini. Tapi kalau masih dalam keadaan normal seperti ini, maka belum bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, Bang, pertanyaan yang selanjutnya, Bang, kalau misal gasnya masih ada sedikit, apa harus dibuang dulu isinya? Apa langsung aja diisi? Nah, pertanyaannya adalah, apakah misal dalam penggunaan di dalam tabung gas ini masih ada sedikit sisa, apakah harus dibuang dulu atau boleh langsung direfill? Jawabannya boleh langsung direfill, bisa langsung diisi dan insya Allah aman. Gitu teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, by the way, kalau ternyata isinya lebih dari 300 gram, gimana Mas? Bisa dikeluarkan lagi gasnya, khawatir meleduk? Nah, rata-rata berat kaleng kosong gas portable ini adalah 100 gram. Seperti itu. Ini kurang lebih 100 gram atau 1 ons. Maka jika ditambahkan dengan berat gas yang ada di dalam tabung ini, di sini tertera 220 gram. Maka hasilnya kalau nanti ini penuh, maksimal adalah 320 gram. Karena 100 gram itu berat kaleng,
kemudian 220 gram berat isi gasnya. Nah, bagaimana jika nanti isinya lebih dari itu? Maka sebisa mungkin kalian bisa mengontrol dengan menimbangnya. Kalau ternyata lebih dari 320, maka gas itu sebaiknya dikeluarkan. Cara mengeluarkannya, kalian bisa menekan tombol yang ada di atas kaleng gas ini. Jangan langsung ditekan menggunakan jari karena nanti akan sangat dingin. Kalian bisa menggunakan tutup kaleng ini untuk menekan, misal seperti ini. Ditekan, kemudian dilepas, dia akan keluar. Dan usahakan kalau kalian membuang gas dari ini, maka dilakukan di ruang terbuka, jangan ruang tertutup seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas, tanya dong, kalau pengisiannya lebih dari 300 gram itu nanti kenapa ya, efeknya apa? Maaf gaptek, baru mau coba. Ini pertanyaannya hampir sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kalau lebih dari 300 gram maka bisa dikeluarkan kemudian ditimbang lagi. Jawabannya hampir sama seperti tadi. Nah, cara mengeluarkannya juga sama. Tapi sejauh yang saya praktekkan pada pengisian tabung gas, untuk berat 320 gram insya Allah aman-aman saja. Kemudian tanda penuh itu air gasnya nggak ngalir lagi kah bang? Saran videonya diperjelas hingga selang gasnya. Kalau penuh tapi kita telat buka, bisa meledak nggak bang? Nah, tanda tabung gas ini penuh ketika pengisian kaleng gas, maka nanti terlihat di sini. Mengapa ini menggunakan selang bening, yaitu untuk mengontrol pengisian tabung gas juga. Manfaatnya seperti itu. Jadi nanti kalau misal sudah penuh, alirannya akan melambat ketika sudah hampir penuh. Nah, ketika benar-benar penuh, maka dia sudah tidak mengalir lagi. Jadi bisa dilihat indikatornya pada selang ini. Itu sudah ada di konten sebelumnya. Seperti itu. Apakah kalau melebihi kapasitas kaleng ini bisa meledak? Nah, sejauh yang saya isi maka tidak, tapi lebih amannya kalau melebihi neto yang tertera di sini maka bisa dikurangi. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut, beli alatnya di mana? Beli alatnya di berbagai marketplace sudah ada, dan pada konten yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan di situ. Misal di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Kemudian, bang, itu berapa lama biar full isinya? Nah, untuk mengisi gas full satu kaleng penuh ini tergantung dingin atau enggaknya kondisi kaleng ini. Kalau airnya ini semakin dingin, maka pengisian pengisian gas akan lebih cepat, kurang lebih sekitar 1 menit sudah full. Nah, tapi kalau ini airnya kurang dingin, kemudian suhu kaleng ini juga kurang dingin, maka otomatis pengisiannya akan lebih lambat. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan sesudahnya. Bang, gimana copot regulator yang di tabung gasnya setelah pengisian? Pas gue copot masih ada gas yang tersisa di selang, jadi nyembur gitu. Nah, teman-teman, saat kalian mengisi kaleng gas ini, kemudian sudah penuh dan ini sudah berhenti, maka di dalam selang ini pasti ada sisa gasnya ini. Kelihatan di sini. Nah, ketika menyopot regulator ini, maka otomatis akan keluar gas itu, karena di sana tidak ada pengunci seperti ini.
Nah, caranya ketika sudah penuh seperti ini, maka tabung gas besar ini kita balik seperti ini. Kemudian ini kondisi sudah ditutup, kemudian kita buka agar gas yang ada di sini masuk. Nah, setelah itu kalau kondisinya seperti ini kan tabung gasnya sudah berkurang, karena selang ini sudah saya balik seperti ini, kemudian tidak saya celupkan lagi ke es, maka aliran yang ada di dalam gas ini berkurang, bahkan berhenti, tetapi ada sedikit, dan itu sedikit sekali, tidak apa-apa. Kemudian kita tutup seperti ini, kita tutup, dan ini kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada sisa-sisa gas kecil sedikit. Nah, caranya kita bawa tabung gas ini ke ruangan terbuka. Misal kalian sudah membawa ke ruangan terbuka, di sini saya tetap di sini karena untuk memudahkan pembuatan konten ini. Di sini nanti akan sedikit ada semburan. Kita buka sini, kemudian siap-siap untuk menekan tombol yang ada di dalam sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika gas menyembur dari sini, kita tekan tombol yang ada di dalam sini. Maka di sini, walaupun di sini masih ada gas sedikit, maka dengan menekan tombol yang sini, maka gas yang ada di sini tidak keluar lagi. Seperti itu teman-teman. Kemudian pertanyaan yang sering muncul atau yang sering ditanyakan pada saya adalah, apakah tabung gas besar ini harus dalam kondisi terbalik seperti ini? Nah, jawaban saya secara teori belum menemukan yang tepat, tetapi secara praktek kalau kita dipraktekkan, maka mengisi gas dengan kondisi tabung terbalik seperti ini akan sangat efektif mempercepat laju gas atau aliran gas ke gas kecil. Ketika kita balik, maka kurang maksimal. Dia bisa mengalir tetapi kurang maksimal. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya share ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam kreatif.